Halo teman-teman, kali ini aku akan jelasin pengalaman pribadi aku dalam menggunakan Honda New CB Verza ya, keluaran tahun 2024. Jadi baru beli aja bulan Agustus kemarin ya. Jadi ini Agustus, September, Oktober, ya sekitar 3 bulanan lah ya, masuk 3 bulan. Jadi apa aja pengalamanku? Oke, kita akan lanjut. Nah, pengalaman pertama itu adalah keiritan bensinnya. Nah, ini benar-benar irit ya. Jadi aku pakai buat keliling Lombok ya. Kemarin dari Lombok Timur ya. Asalku ini Lombok Timur. Kemudian goes ke air terjun di Lombok Utara ya. Dan itu pun treknya lumayan ya, lumayan nanjak, ada turunan juga. Tapi pakai motor ini benar-benar enak ya, dibandingin make Supra X dulu ya, yang bebek itu. Jadi dulu aku punya Supra X injeksi yang 125 ya, yang udah injeksi ya, jadi tipe spoke wheel juga kayak ini, cakram belakang depan juga ya Supra X, cuma udah dijual ya, makanya terus beli ini. Supra X tersebut ya sama sih masalahnya di ini, rantainya bunyi-bunyi juga ya, sama kayak ini Verza. Pakai motor kopling Verza ini, motor sport Verza ini, pas di lintasan lurus enak juga, terus diajak terabas juga enak juga ya, jadi nggak pegel gitu. Biasanya kan kalau matic atau motor bebek itu bikin pegel ya, tapi ini nyaman-nyaman aja ya menurutku. Jadi pantesan ini laku, Honda Verza ini laku ya di persawitan. Aku lihat di video-video YouTube tuh banyak ya yang pakai, orang yang angkut sawit pakai ini, gila. Jadi ini emang motor pekerja keras ya. Terus aku pernah lihat juga ya, jadi di Sembalun ya, nama daerah di tempatku itu, lumayan banyak juga yang pakai jual cilok ini. Jadi ciloknya ditaruh di belakang ini, rombongnya ya, gerobaknya di sini di belakang. Kemudian ada juga yang kayak kurir sayur gitu ya, sayurnya banyak banget di belakang, jadi naruhnya di belakang. Jadi alasan kenapa Honda ngasih suspensi ganda di belakang mungkin karena kepentingan durabilitas di bagian belakang ya, jadi bisa ngangkut apa aja ya. Jadi kalau monosok mungkin ya bukan untuk digunakan untuk mengangkat-angkat seperti itu. Jadi banyak sekali ya motor-motor baru sekarang ini monosok. Tapi kalau dual shock juga masih tetap enak kok suspensinya, nggak keras-keras amat gitu. Kemudian, nah kalau ini kan, kalau tadi kan yang baik-baiknya, nah sekarang pengalaman buruk, bukan buruk sih, nggak terlalu buruk ya. Nah kalau perjalanan jauh itu joknya ini bikin panas pantat, serius. Ini joknya agak keras ya, kalau dalam perjalanan jauh bikin pantat panas ya. Mungkin bisa ditambahin latex ya, kalau di tukang jok dibeli online terus suruh tukang jok buat nambahin latex gitu, mungkin lebih empuk ya. Kemudian apalagi ya, experience pakai Verza ini berat. Jadi tarikan gear 1 itu ke gear 2 itu berat ya teman-teman. Jadi gear gigi satunya itu nafasnya pendek banget, jadi pengen cepet-cepet ke gigi 2 gitu ya.
gigi duanya pun masih pendek juga. Nah baru pas gigi 3 4 baru enak, jadi kayak meraung gitu mesinnya kalau di gigi 1 sama gigi 2 ya. Jadi Verza ini nafasnya pendek banget, tapi mungkin dengan ganti gear setnya, dengan gear set aftermarket mungkin nggak meraung lagi mesinnya di gigi 1 sama gigi 2 ya. Dan pengalaman ketiga tuh rantainya ini yang berisik, emang ciri khasnya Honda kali ya. Jadi dari zaman Supra Eco dulu tuh emang gitu terus ya masalahnya, rantai berisik di motor sport maupun motor bebeknya Honda. Kayaknya udah jadi melekat di brandnya Honda ya, rantai berisik. Nah kemudian apa lagi ya, nah pengalamanku juga ini ya, nah kemudian kenapa aku ganti ini ya, hand gripnya, karena hand grip bawaan Honda itu kalau tangan kita berminyak ya, jadi langsung nempel gitu ya, lengket. Jadi pas ngegas itu sama megang tangan tuh nggak enak ya, dipegang tangan ya, sorry. Ini aku pakai hand grip custom, beli di Variasi Motor ya. Ini hand gripnya ya lumayan nyaman ya, 40 ribuan aja ya. Kemudian apa lagi ya, nah ini koplingnya nih sering keras ya, sering keras. Tapi setelah diservis gratis pertama kemarin, aku sebut koplingnya nih agak keras ya mas gitu, sama tukang servis AHM nya ya. Kemudian olinya juga diganti untuk pertama kali. Jadi di servis pertama itu kita dapat oli ya teman-teman, sama servis gratis, langsung aja dipasang olinya, tidak boleh dibawa pulang katanya. Jadi langsung diganti olinya ya, buat oli pertama itu udah langsung diganti sama oli kalau nggak salah MPX ya, atau SPX ya, SPX untuk Honda ya, ya oli bawaannya Honda SPX kalau nggak salah ya. Kemudian nah platnya ini nyampe itu pas platnya jadi, sorry, plat nomornya ini jadi setelah pas 1 bulan pemakaian ya. Jadi diinfokan untuk ngambil platnya tuh di waktu 1 bulan. Nah kemudian di bulan ketiga ini baru keluar BPKB-nya, cuma STNK-nya belum ya. Menurut kalian STNK itu barengan nggak biasanya sama BPKB? Tapi pas aku di dealer motornya itu nggak dikasih STNK, katanya nanti diinfokan ya. Kan rata-rata orang STNK itu katanya sih barengan sama BPKB ya biasanya, cuma kok STNK-nya agak lama ya nyampe jadinya, sorry, malah duluan BPKB-nya ya. Jadi nah kemudian pengalaman bisa dibilang ini kekurangannya ya untuk CB Verza bawaan pabrik, rantainya. Dan mungkin ini masalah juga bagi sebagian besar pengguna CB Verza, cepat banget longgar. Jadi kita harus ngencingin rantainya kayaknya seminggu sekali ya, dan kudu dikasih pelumas chain loop gitu ya, kita beli di Indomaret atau supermarket mungkin itu banyak ya chain loop, merek apa aja ya terserah, 15 ribuan aja atau 20 ribuan ya harganya. Itu katanya bisa kita gunakan untuk merawat rantainya ya, biar nggak kering dan selalu berpelumas ya, jadi gerakannya itu lancar ya.
Nah kemudian experience memakai Verza ini ya kalau dibilang speednya sih nggak terlalu nendang ya. Di gear 5 malah gue sempet di 100 km per jam ya nggak nyampe 111an ya. Kalau orang-orang kan ada yang sampai 111an, itu kayak mau nambah gigi 6 tapi nggak bisa, udah mentok gitu ya. Ini speednya kayak keong balap ya, jadi nggak usah ngarepin speed tinggi kalau sama motor Verza ini ya. Kayaknya kena limiter ya, udah segitu aja speednya walaupun 150 cc ya, tapi ya bisa dibilang Verza ini cukup lemot ya dibandingin motor bebek ya. Atau Matic malah sekarang udah ada yang tembus 100 km per jam lebih ya yang nyanyiin Verza ini. Cuma karena mengingat harganya lagi ya, harganya yang murah, jadi kita maklumin aja itu Honda Verza ini ya. Namanya juga motor entry level sport, satu-satunya dengan harga termurah ya. Kalau dulu ada Bison ya, kompetitornya di brand Garputala ya, ada Bison, Yamaha Bison. Ada Bison, pesaingnya harganya juga beda-beda tipis sama Bison dulu ya Verza. Nah, tapi katanya Bison 2024 ini disuntik mati ya. Kemarin sih sempat keluar yang versi injeksi ya Bison, cuma mungkin kurang laku di pasaran jadinya disuntik mati. Tapi aku seneng ya jujur, desainnya Bison tuh kayak gagah gitu ya, besar, berisi berotot gitu. Kalau Verza kan emang nggak terlalu berotot tapi padat gitu, Verza CB yang sekarang ya. Tapi kalau Verza dulu ya agak ramping ya, mirip-mirip sama CBR 150R, CB 150R yang generasi pertama ya. Kemudian apa ya, rem belakangnya jadul banget ya, masih tromol. Padahal rata-rata ya motor bebek Matic sekarang nih semuanya lah, pokoknya motor sport sekarang di brand sebelah atau brand manapun ya, itu udah pakai disc brake semua ya atau pakai cakram. Tapi di Verza ini masih pakai tromol ya, jadi kalau ngeremnya itu ya seadanya lah, nggak terlalu pakem. Tapi buat ditanjakan juga ini bagus loh tromol ini, kalau ditanjakan turunan gitu ya malah nggak cepet aus ya. Kalau pakai cakram kan cepet aus itu ngeremnya, walaupun tarikan remnya dapet ya menggunakan cakram. Malah tromolnya santuy-santuy aja ya, nggak terlalu pakem, nggak terlalu ini juga ya, nggak terlalu loss juga ya. Jadi ya maklumin aja dengan harga segitu. Tapi jujur nih pendapat aku pribadi, ini desainnya aku suka banget ya, mirip-mirip retro, semi retro, nggak terlalu retro, nggak terlalu jadul juga ya, nggak terlalu tapi bapak-bapak banget ya. Nah buat pemuda transisi seperti saya ya, yang umur 30-an, pemuda, dibilang pemuda udah nggak muda, dibilang udah tua belum tua juga ya, ini cocok banget ya buat pemakaian pribadi ya menurutku. Jadi sekarang tuh seleranya ke motor-motor yang kayak gini ya. Kalau dulu kan senangnya ke Satria FU gitu, kayak ngiler banget ngelihatnya motor anak muda gitu ya, Satria FU. Kemudian Honda CBR yang fairing itu ya,
kayak motor gede gitu, itu kayak ngiler ngelihatnya ya. Tapi kalau sekarang ya motor-motor nekat gini udah senang banget ngelihatnya, udah kayak wow gitu. Indah banget dilihat ya kayaknya, karena budget juga pas-pasan ya, makanya beli CB Verza ini. Oke teman-teman, itu aja sedikit pengalamanku, experience 3 bulan menggunakan CB Verza ini cukup memuaskan ya, dan nggak ada masalah yang terlalu serius ya selama 3 bulan ini, alhamdulillah. Semoga kalian juga yang punya CB Verza baru nggak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan ya setelah beli CB Verza ini, amin. Oke, jangan lupa di klik lonceng notifikasi, sharing kolom komentar pengalaman kalian menggunakan CB Verza, atau boleh juga kita diskusi di kolom komentar. Thank you udah nonton. Salam belamang bolang.